Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saharia R. SPD MPD, Kepala SD Negeri 20 Totaka. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan praktik baik saya tentang serangga, Sekolah Rangkul Keluarga. SD Negeri 20 Totaka adalah salah satu sekolah penggerak yang terletak di Kecamatan Lalakbata, Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jumlah murid sebanyak 120 orang. Walaupun sekolah kami berada di pinggiran kota, namun sebagai kepala sekolah, saya selalu berusaha mencari cara agar sekolah kami tidak terpinggirkan oleh sekolah lain. Dan sebagai sekolah penggerak yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka, saya bersama guru-guru selalu berusaha berkolaborasi meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kami. Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah kami sebanyak 12 orang. Dan fasilitas yang ada kami anggap sudah mencukupi kebutuhan kami. Gambaran situasi di sekolah kami adalah, sekolah kami yang terletak di pinggiran kota, kurang lebih 4 kilometer dari pusat kota, yang mayoritas orang tua murid sebagai pekerja penuh waktu. Ada sebagai tukang kayu, tukang batu, pekerja kebun, dan pedagang pasar. Hanya sekitar 16% yang orang tua murid kami sebagai pekerja kantoran. Hal ini yang menyebabkan kurangnya komunikasi antara guru dengan orang tua murid, sehingga berdampak pada karakter murid yang belum terbentuk sesuai harapan, serta hasil belajar murid yang masih berada pada skala rata-rata. Berdasarkan situasi yang telah digambarkan, maka guru mengalami tantangan dalam menyelesaikan masalah tentang karakter dan hasil belajar murid. Antara lain, guru ragu-ragu menyampaikan masalah murid kepada orang tuanya. Yang kedua adalah kurangnya dukungan dan komunikasi dengan orang tua murid. Dan yang ketiga, miskonsepsi pada orang tua murid tentang peran sekolah pada pendidikan anak. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi guru, maka sebagai kepala sekolah, saya berusaha mencari cara bagaimana membangun komunikasi antara guru dengan orang tua. Dan langkah yang saya lakukan adalah, yang pertama melakukan rapat dewan guru, membicarakan tentang bagaimana upaya yang harus kita lakukan untuk membangun komunikasi dengan orang tua murid. Kemudian yang kedua, setelah disepakati, maka kami menyampaikan ide kepada pengawas dan ketua komite. Yang ketiga adalah mendaftar sekolah rangkul keluarga dan melakukan kegiatan parentin. Yang keempat, membentuk komunitas orang tua murid. Dan yang kelima adalah melakukan kegiatan rutin setiap bulan sebagaimana yang kami lakukan sampai saat ini. Langkah yang pertama yang kami lakukan adalah melakukan rapat dewan guru untuk membahas tentang bagaimana cara membangun komunikasi antara guru dengan orang tua murid. Kemudian langkah yang kedua yang kami lakukan adalah menyampaikan ide kepada Bapak Pengawas dan Bapak Ketua Komite. Dan alhamdulillah itu disambut baik oleh beliau. Langkah yang ketiga yang kami lakukan adalah mendaftar secara daring sebagai sekolah rangkul keluarga yang dilaksanakan oleh Yayasan Keluarga Kita. Setelah melalui tes dan wawancara, maka SD Negeri 20 Totaka dinyatakan salah satu dari 5 sekolah yang lulus di Indonesia pada tahun 2021 sebagai pelaksana kegiatan parenting. Kami menyusun jadwal parenting dengan memvariasikan kegiatannya, mulai dari menonton video pola pengasuhan anak, kemudian mendiskusikan pola pengasuhan anak yang ada di video, serta merefleksi pola pengasuhan yang telah dilaksanakan di rumah. Setelah melakukan kegiatan parenting, alhamdulillah kami mendapat penghargaan dari Yayasan Keluarga Kita sebagai sekolah yang berkomitmen menjalankan praktik baik parenting. Langkah yang keempat yang kami lakukan adalah membentuk komunitas orang tua murid. Dan kami membentuk komunitas orang tua murid pada tiap kelas dengan alasan bahwa
Kondisi dan masalah setiap kelas berbeda-beda. Untuk itu, guru bisa menyelesaikan masalah sesuai dengan kondisi dan situasi kelas masing-masing. Setelah komunitas orang tua terbentuk, maka langkah yang kelima adalah melakukan kegiatan rutin pertemuan orang tua murid setiap bulannya. Materi yang dibahas adalah disesuaikan dengan masalah yang muncul atau hal-hal yang menjadi kendala dalam kegiatan proses pembelajaran di sekolah maupun yang menjadi kendala bagi anak-anak belajar di rumahnya. Sehingga karakternya terbentuk dan menjadi anak yang rendah hati, anak yang tidak menganggap bahwa segalanya powernya ada pada dia. Nah, itu karakternya akan terbentuk, dan mudah-mudahan nanti satu sekolah bisa kita bentuk seperti itu, dan tentunya dengan menjadi kerjasama dengan orang tua. Olehnya itu di tiap pertemuan orang tua saya sampaikan bahwa tolong keempat kata sakti ini dibudayakan di rumah, dan di sekolah guru yang punya tanggung jawab. Terkadang juga membahas tentang program-program sekolah yang akan dilaksanakan dan membutuhkan keterlibatan orang tua dalam pelaksanaannya. Tapi paling banyak membahas tentang masalah belajar anak atau kendala-kendala yang dihadapi anak dalam proses pembelajaran. Seringkali dia sudah lancar baca kalimat itu, pengulangan saja Bu. Ya. Kemudian yang masuk tadi dalam mengejar, mudah-mudahan bulan depan ya sisa pembiasaan saja Bu, banyak-banyak memberikan kalimat-kalimat pendek kepada anaknya sehingga bisa masuk dalam kategori lancar membaca kalimat. Dan apresiasi saya berikan kepada Adika, awalnya itu Bu tidak tahu juga huruf, bahkan sangat lancar dalam membaca Dika. Tidak terlalu lama dia mengejar, 2 minggu sakit Bu. 2 minggu saja saya ini alhamdulillah masuk dalam kategori lancar membaca. Kemudian Aisyah yang membaca, jika mau diajarkan selalu menulis saja Bu. Jadi itu kendalanya. Iya. Dia masuk di bagian apa ini? Fikri. Fikri ya? Iya. Masuk di huruf atau suku kata? Iya, di huruf. Huruf? Iya. Oh, Fikri. Tapi saya dengar tadi Fikri ada kelebihannya. Tulisannya bagus sekali ya. Iya, tulisannya. Setelah komunitas orang tua terbentuk, maka komunikasi antara guru dan orang tua semakin lancar dan orang tua makin terlibat dalam program-program sekolah. Dampaknya adalah kreativitas dan hasil belajar peserta didik semakin meningkat, demikian juga dengan karakter mereka yang semakin terbentuk. Dengan meningkatnya prestasi murid, maka prestasi sekolah pun ikut meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah, orang tua dari siswa Aisyah Farhana, ketua dari komunitas Padaidi di kelas 4 dari SD Negeri 20 Totaka. Kami para orang tua siswa melakukan pertemuan rutin di setiap bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sunarti, orang tua dari siswi Nur Mikaila Ramadhani, ketua komunitas Mapedeceng kelas 6 di SD Negeri 20 Totaka. Kami dari orang tua siswa di SD Negeri 20 Totaka setiap bulan melaksanakan pertemuan rutin antara orang tua dan guru. Adapun manfaatnya yaitu untuk mengetahui perkembangan dan cara belajar anak di sekolah maupun di rumah, menampung inspirasi dan saran dari orang tua tentang karakter anak di sekolah maupun di rumah, sehingga orang tua dan guru bisa saling bekerja sama untuk membentuk karakter masing-masing anak yang lebih baik, sehingga dapat tercipta proses belajar mengajar yang baik dan lancar. Terima kasih. Demikianlah praktik baik yang kami lakukan di SD Negeri 20 Totaka tentang serangga. Sekolah rangkul keluarga. Terima kasih.